Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Chef Mas Junedi. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai satu topik. Setelah lulus S1, mending kerja atau lanjut kuliah S2. Nah, pada kesempatan kali ini, jadi ini sedikit flashback ya cerita saya sendiri. Jadi awalnya saya juga sama, saya lulus S1 tahun 2018 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setelah itu sama, kegalauan saya juga datang menghampiri mengenai lanjut kuliah S2 atau bekerja ya. Pada saat itu, ini cukup menjadi salah satu quarter life crisis bagi saya di situ. Nah, akhirnya saya juga seperti teman-teman yang lain, baca buku, review, buka YouTube, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk bekerja dulu. Kurang lebih saya bekerja selama 3 tahun, terus setelah itu melanjutkan kuliah S2 di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Jadi ini sharing aja ya, kenapa harus lanjut kuliah S2 dan kenapa bekerja. Dan alasan reasoning ini tentunya didasari oleh jalur atau industri tempat teman-teman yang nantinya akan berkarir atau cita-citanya teman-teman sekalian. Jadi kenapa saya memilih bekerja? Pada saat itu saya fresh graduate tanpa pengalaman kerja. Memang saya punya pengalaman kerja sebenarnya, tapi magang ataupun volunteer, organisasi dan lain sebagainya. Sedangkan di dunia kerja yang dianggap pengalaman kerja itu adalah teman-teman langsung berinteraksi bekerja secara full time. Jadi bukan part time ataupun bekerja yang sifatnya dalam artian magang, masih belajar kerja seperti itu. Nah, di sini saya juga baca-baca nih artikel, salah satu artikel yang saya baca waktu itu yang cukup berpengaruh terhadap hidup saya adalah salah satu artikel yang ada di websitenya Astra. Jadi di situ ada salah satu director atau GM HR Astra menulis terkait topik hal ini, dan di situ disarankan memang untuk kerja terlebih dahulu supaya teman-teman punya pengalaman, punya gambaran terkait kondisi kerja, punya pengalaman kerja juga yang akhirnya nanti sembari bekerja, teman-teman kan akhirnya mulai menemukan nih industri ataupun passionnya teman-teman. Setelah itu baru teman-teman melanjutkan S2 yang relate dengan pekerjaan teman-teman sekarang. Seperti itu. Ini nanti saya juga bahas juga kenapa harus S2, dan di sini saya bahas dulu kenapa harus bekerja. Seperti itu setelah lulus S1. Nah, di kasus saya ini kan saya memilih untuk bekerja dulu nih. Setelah itu saya setelah membaca artikel tersebut, saya akhirnya coba bekerja nih, mencari karir ataupun pekerjaan yang sesuai dengan minat saya. Kebetulan minat saya berada pada bidang branding, marketing communication, kemudian data analisis, seperti itu. Akhirnya saya pekerjaan pertama menjadi admin CRM, Customer Relationship Management, di salah satu perusahaan otomotif di Surabaya. Bersetahun, setelah itu saya di-hire untuk bekerja di salah satu perusahaan otomotif juga di Semarang, head office. Itu otomotif terkait mobil, ya teman-teman tahu lah, mobil salah satu brand ternama, seperti itu hampir 1 tahun. Saya awalnya ditempatkan di Brand and Operation Analyst, jadi menganalisis dan juga mengembangkan sistematika kerja, improvement, atau kalau yang dikenal dengan Kaizen, seperti itu. Saya dipekerjakan untuk membuat inovasi dan Kaizen di situ. Terus akhirnya saya selama 4 bulan di situ akhirnya dipindah ke bagian marketing communication. Nah, di sini saya mulai menemukan jalan minat saya nih, karena utama marketing communication yang saya jalani waktu itu adalah BTL atau below the line, atau kembang-kembangannya ini offline gitu. Offline. Nah, di sini kan saya mengelola event, tapi ternyata saya menemukan satu passion lain, yaitu market research. Saya tertarik belajar market research, consumer behavior, market research, terus forecasting pasar, seperti itu. Padahal jurusan saya kuliahnya filsafat, tapi kenapa tertariknya di market research? Memang sih, sebenarnya ini bukan
bukan tiba-tiba muncul gitu ya. Pada saat masih kuliah, saya menjadi salah satu anggota organisasi di UKM, itu bagian humas dan branding, humas dan gerakan, tapi spesialisnya branding. Nah, akhirnya saya di situ mulai bekerja bagaimana untuk research, market research, branding. Akhirnya mulailah saya tahu dunia branding, dunia PR, itu seperti apa, dunia komunikasi seperti apa. Akhirnya saya kembangkan di pekerjaan ini. Pekerjaan pertama masih relate karena langsung berhubungan untuk melakukan pengelolaan manajemen pelanggan, supaya ini adalah pelanggan yang sudah beli itu bisa repeat order dan pelanggan yang tertarik bisa beli gitu. Jadi melakukan maintenance pelanggan. Nah, yang di perusahaan yang di Semarang ini saya melakukannya langsung promosi untuk mempromosikan brand atau produk otomotif tersebut ke customer atau end user. Setelah itu, tapi saya di sini belajarnya adalah secara strategik nih, bagaimana data-data yang dipunyai perusahaan ini berfungsi dan bisa dikelola untuk menghasilkan new customer maupun repeat order bagi perusahaan. Saya akhirnya bekerja bersatu tahun di situ juga, terhenti karena pandemi. Jadi sempat pandemi, akhirnya saya mengalami pengurangan karyawan sampai akhirnya ada sekitar berapa bulan saya akhirnya coba untuk merintis usaha sendiri, kecil-kecilan di rumah sambil bekerja dan juga bekerja sampingan ya, jadi pekerjaan sampingan freelance seperti itu. Sampai akhirnya dapat pekerjaan lagi sebagai tenaga administrasi, tapi juga untuk mensupport proses marketing dan juga brandingnya dari salah satu sekolah milik Yayasan Pendidikan Telkom. Seperti itu. Nah, di sini disitulah sampai akhirnya saya menemukan, oh ternyata dunia saya ini bekerja di bidang marketing communication, market analysis, market research. Akhirnya waktu itu saya berpikir nih, mending kuliah apa yang cocok ya. Nah, saya berpikir antara manajemen sama komunikasi. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk kuliah komunikasi. Karena untuk mendukung skill marketing communication dan juga market research. Di situ dipelajari di komunikasi mengenai marketing communication. Sampai akhirnya saya mendaftar di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Gitu. Itu ceritanya untuk teman-teman yang bekerja. Di sini kan yang terjadi adalah teman-teman belum tahu nih arah pastinya teman-teman ini nanti akan kemana dan bagaimana. Nah, di situ sana saya bekerja sambil mencari passion. Setelah ketemu passionnya atau jalur karir yang memang menjadi jalan hidupnya teman-teman, silahkan ambil S2 yang mendukung dan selaras dengan tujuan karirnya teman-teman. Maka S2 itu akan berfungsi. Itu berfungsi sebagai tidak hanya ibaratnya menambah wawasan, tapi berfungsi untuk juga menstimulus perkembangan karirnya teman-teman. Gitu. Nah, yang tidak lupa nih untuk teman-teman yang bekerja dan S2, karena saya sebelum ambil S2, lihat dulu regulasi perusahaan atau tempat teman-teman bekerja, mensupport tidak untuk karyawannya yang melanjutkan studi, dan juga diapresiasi tidak hasil studinya, ijazahnya, transkripnya, itu menjadi satu nilai bagi perusahaan. Seperti itu, sehingga berpengaruh juga terhadap perkembangan karirnya teman-teman. Itu yang perlu teman-teman cek gitu. Karena tidak semua pekerjaan membutuhkan degree yang tinggi, dalam artian seperti itu. Nah, itu untuk pilihan bekerja. Jadi ini rata-rata pilihan-pilihan seperti yang saya alami itu pilihan-pilihan masyarakat biasa lah, mediocre seperti saya kayak gitu, dan juga beberapa sebagian masyarakat yang lain yang memang harus dituntut untuk bekerja seperti itu sehingga supaya lebih mandiri. Tapi terlepas dari mandiri ataupun tidak, di sini juga teman-teman kan butuh aktualisasi diri, pencarian diri, melewati masa life quarter crisis. Kenapa 3 tahun? Karena biasanya untuk 1 tahun sampai 3 tahun itu masa-masa untuk mengenal jalur karirnya teman-teman. Baru 3 tahun teman-teman sudah, setelah 2 tahun bekerja, teman-teman sudah tidak dianggap fresh graduate lagi. Teman-teman dianggap sebagai profesional. Nanti saat teman-teman sudah dianggap profesional ini, maka tingkatkanlah dengan pendidikan S2. Seperti itu. Seperti itu sih untuk teman-teman yang bekerja, memilih bekerja. Seperti saya kayak gitu. Tuh. Terus untuk kasusnya yang setelah S1 lanjut S2 gimana? Apakah jalur karirnya harus juga bekerja? Seperti ini ya. Kalau soal pengalaman saya ini dalam melihat beberapa teman-teman saya juga dan juga banyak
rekan-rekan lain yang langsung melanjutkan S2 rata-rata memang ingin berprofesi sebagai dosen akademisi. Kalau ingin berprofesi sebagai akademisi, langsung saja kuliah sampai setinggi-tingginya, sampai S3 gitu. Karena menjadi akademisi yang paling dibutuhkan adalah pengakuan akademis berupa ijazah tadi dan juga kemampuan research, terus selain itu juga jam mengajar dan pengalaman pengabdian itu menjadi poin plus untuk teman-teman yang ingin berkarir sebagai akademisi. Itu penting juga gitu. Kalau teman-teman yang bekerja dan ingin juga punya track akademis, ini saran aja dari saya. Saya juga melakukan ini, kuliahnya sambil kerja dan cari kuliah yang kelas karyawan gitu. Supaya teman-teman work life balance, kerja dapat, kehidupan pribadi dapat, akademis dapat, jadi semuanya bisa berjalan seimbang gitu. Kalau teman-teman yang bercita-cita sebagai akademis, researcher, peneliti, mungkin ada yang mau jadi praktisi sekaligus akademisi seperti pengacara S1 hukum, ambil pendidikan advokat, selesai dari advokat mau lanjut di pendidikan S2, silahkan bebas. Sambil jadi advokat, sambil jadi akademisi juga bagus. Saya juga punya teman yang seperti itu, atau kenalan yang seperti itu juga. Atau dokter nih mungkin yang langsung ketika selesai sumpah profesi dokter umum, kemudian melanjutkan sambil bekerja di salah satu rumah sakit menjadi dokter, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis, itu juga bisa. Atau insinyur, atau engineer, programmer, sambil bekerja, kuliah, ambil sertifikasi, itu akan menunjang buat teman-teman. Gitu. Kalau untuk S2, memang ada beberapa karir tertentu yang harus S2. Salah satu contohnya itu psikolog. Nah, untuk menjadi psikolog kan perlu S2 nih. Nah, di situ itu juga karir yang memerlukan degree atau ijazah, sehingga menjadi satu keniscayaan dan lebih tepatnya kewajiban buat teman-teman untuk melanjutkan pendidikan S2 dan mengambil profesi psikolog. Gitu. Itu untuk pendidikan yang membutuhkan degree sehingga setelah S1 diperlukan untuk melanjutkan S2. Itu dilihat dulu ya psikolognya ya. Karena setahu saya untuk kalau jadi SR, S1 cukup. Tapi kalau untuk menjadi SR yang lebih biasanya punya sertifikasi psikolog itu memang perlu sekolah lagi S2 profesi psikologi. Seperti itu untuk yang itu menjadi profesional psikolog. Kalau untuk mau jadi dosen ya ambil S2 sains gitu. Itu sih. Terus itu tadi ya terkait dengan kuliah S1 bekerja atau lanjut S2 ya. Nah, seperti itu kurang lebih jawaban saya. Nanti kita bisa bahas lagi nih. Sebenarnya nanti untuk yang teman-teman yang bekerja setelah S2 mau ngapain? Nah, itu juga pertanyaan. Ambil sertifikasi lah. Bersertifikasi. Kalau memang minat jadi dosen tapi juga praktisi, ambil S3 lagi. Gak apa-apa. Namanya juga pendidikan sepanjang hayat ya. Nggak ada yang salah dengan pendidikan. Kalau yang S2 sudah S3, sudah mau lanjut S3, silahkan lanjut S3. Jadi itu. Bahwa pendidikan tidak dibatasi hanya kebutuhan untuk yang sifatnya komodifikasi. Jadi karir hanya dipandang sebagai cara untuk mencari uang seperti itu ya. Tapi di sini karir biasanya juga benar sebagai aktualisasi diri juga. Gantung sangat dengan value yang dipegang oleh teman-teman. Seperti itu sih. Jadi penjelasan saya secara singkat mengenai lulus S1 lebih baik bekerja atau lanjut S2. Itu sangat bergantung dengan kondisi, situasi, dan juga value serta kemampuan teman-teman, terutama kemampuan time management dan juga kemampuan finansialnya. Dan tidak lupa juga kesehatan teman-teman di sini. Dalam artian teman-teman secara fisik sehat juga sehingga mentalnya juga oke untuk melanjutkan S2. Preparation, jangan lupa ini untuk yang teman-teman yang lanjut S2, siapkan S2-nya sebaik mungkin. Pelajari silabusnya, kurikulumnya, kalau perlu siapkan semua buku-bukunya, siapkan proposal tesisnya, tahu, cari minat dan topik yang akan dibahas di tesis. Ini sama yang saya lakukan juga, jadi saya sambil bekerja juga cari topik tesis, gitu. Jadi supaya S2-nya mulus dan smooth, nggak terlalu makan biaya yang banyak. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.